Ultraman yang tayang tepat sebelum dimulainya era Heisei di Universe Ultraman dengan ditandakan debutnya series Ultraman 3 yang mulai tayang tanggal 7 September tahun 96, sedangkan Ultraman yang satu ini tayang pada tanggal 9 Maret 1996. Dan ya, ia adalah Ultraman ZX. Ultraman ZX sendiri adalah movie Ultraman yang bergenre parodi dan komedi, sehingga membuatnya berbeda dengan Ultra Warrior lainnya yang lebih membawa nuansa serius dan penyusunan cerita yang lebih rumit. Ultraman ZX berasal dari Nebula Z95 dan ketika menjaga perdamaian di bumi, ia membawa identitas sebagai Asahi Katsuto dan bergabung ke suatu pasukan pelindung bumi bernama Maido. Film dari Ultraman ZX berjumlah 2 movie dan walaupun hanya sebagai film Ultraman yang bersifat komedi, di dalamnya kita bakalan mendapatkan beberapa Easter egg yang berkaitan dengan Ultraman lain, yaitu artinya sebenarnya universe dari ZX ini ada di universe yang sama dengan mereka walaupun dibawakan berupa parodi. Seperti biasa, kita pantun dulu kartu remi kartu as. Inilah alur cerita movie Ultraman ZX. Selamat datang di sana nonton bareng dengan Ultraman Universe. Welcome to Nobar dan ayo tonton film kita kali ini. Film dimulai dengan melatarkan tempat di tengah lautan, disusul oleh kapal bekas dari dalam laut yang perlahan mulai terangkat ke atas dengan sorotan cahaya dari belakang, dan film pun dimulai dengan memberikan title dari Ultraman ZX. Berganti ke suatu pementasan yang dihadiri banyak orang, terutama anak-anak, diiringi dengan lagu dari Ultraman pertama atau Ultraman Lembah, diikuti nyanyian dari para pengunjung. Dan ya, bisa dikatakan ini adalah pementasan yang membawa tema Ultraman Lembah ditambah dengan patung Ultraman berwarna emas. Namun di sela-sela itu terjadi suatu keanehan, di mana tanah di bawah mereka tiba-tiba berguncang, disusul munculnya lubang besar yang langsung menenggelamkan patung Ultraman. Scene berganti ke sebuah pom bensin beserta para pekerjanya, dilanjutkan dengan datangnya sebuah mobil yang hendak mengisi bensin dan disambut oleh seorang pria bernama Asahi Katsuto yang adalah Ultraman ZX yang sedang menyamar alias human formnya. Di dalam, para anggota lain menyelidiki kejadian hilangnya patung Ultraman yang terjadi sebelumnya dan merujuk pada suara mainan bernama Koten Pope. Asahi yang sedang bekerja diperlakukan tidak baik oleh pelanggan tadi dan tampak bahwa ia adalah orang yang sangat menjaga kebersihan. Scene berganti lagi memperlihatkan seorang om-om yang sedang melakukan pemotretan ke sebuah kuil, mendapatkan keanehan di mana warna emas dari kuil tersebut tiba-tiba mencair entah kemana. Keanehan juga terjadi di tempat lain, yaitu mengeringnya air di sebuah danau hingga tak tersisa sedikit pun. Mengetahui hal itu, tim Maido pun segera beraksi dengan mempiloti pesawat tempur mereka yang keluar dari sebuah baliho. Sesampainya di tempat kejadian, mereka sudah ditunggu oleh beberapa helikopter dan wartawan, serta disusul oleh pelanggan tadi yang mengendarai mobil terbangnya dan berencana untuk menghancurkan mereka semua. Namun dalam perjalanan, ia bertemu dengan Ultraman ZX yang tampak sedang latihan di pegunungan, yang membuatnya sontak langsung kabur menjauh. Ultraman ZX yang kebingungan melanjutkan latihannya, yang tampak ia sedang menguji Kosen miliknya. Namun dengan tidak sengaja, tangannya menyentuh lumpur sehingga ia terburu-buru membersihkannya di sebuah genangan air. Tanpa disadari, semua itu sedang diawasi oleh pria misterius tadi yang sedang membuat sebuah rencana jahat. Tim Maido yang sedang berpatroli tiba-tiba menemukan sebuah tempat misterius yang ternyata memiliki hubungan dengan keanehan yang terjadi di beberapa tempat karena ada jalan yang terhubung ke semua titik tersebut. Dan tiba-tiba mereka menemukan seekor kaiju yang sedang menggali tanah. Serangan laser pun ditembakkan, namun sayangnya tidak mempan sehingga membuat mereka diserang dan terluka. Sepulangnya ke markas, Asahi langsung menyambut mereka semua dengan ramah. Namun kebaikannya malah dibalas dengan buruk, kecuali si gadis bernama Toru yang tampak ramah ke Asahi. Saat kembali bekerja, Asahi kembali didatangi oleh pria misterius tadi, yang kali ini ia dengan sengaja mengoleskan oli ke tangan Asahi sehingga membuatnya terburu-buru untuk membersihkan di wastafel. Ternyata hal itu dilakukan pria misterius tadi untuk mengkonfirmasi apakah benar Asahi adalah Ultraman ZX atau bukan, yang ternyata dugaannya benar. Setelah membersihkan tangannya, Asahi dinasihati oleh Toru karena sifatnya yang terlalu takut kotor itu. Di sebuah taman, Toru memainkan seruling di depan Asahi, yang mana itu membuat Asahi merasa tenang dan seperti sedang diisi kekuatan.
Di berita TV, tampaknya semua negara mengalami keanehan yang hampir sama, yaitu hilangnya elemen emas pada semua benda, termasuk patung Ultraman Emba yang juga berwarna emas. Berganti ke Bank Jepang yang menyimpan banyak emas batangan, dengan salah satu penjaganya yang tentu aja kita tahu kalau ia adalah Shin Hayata alias Human Host dari Ultraman Emba. Keanehan terjadi lagi di mana semua emas yang ada di sana mencair dan seperti sedang diserap oleh sesuatu, dan sesuai dugaan pelakunya adalah kayu tadi yang bernama Koten Pope. Di markas, si komandan memasuki ruangan dengan AI canggih dan menanyakan soal kayu tadi beserta cara mengalahkannya, dan jawaban yang didapat adalah bahwa kayu tersebut lemah terhadap api. Misi pun dimulai di mana mereka membuat jebakan dengan menggunakan emas batangan dan api yang disiapkan di sekitarnya. Tapi bukannya berhasil, kayu tersebut malah mampu menyerap api dan menyeburkannya ke badan pesawat. Karena kesal, si komandan kembali bertanya pada AI tadi yang ternyata salah memberikan informasi. Namun ada tambahan informasi mengenai alasan kenapa kaiju Koten Pope menyerap emas ke dalam tubuhnya. Toru dan Asahi kembali duduk bersama, di mana Asahi sekali lagi kagum dengan indahnya permainan seruling milik Toru. Yang tiba-tiba Toru mengajak Asahi untuk coba terbang dengan pesawat karena memang Asahi belum pernah menaikinya. Di malam hari, mereka berdua pun menaiki Skyfish bersama dan Asahi yang baru pertama kali tentu aja merasa kegirangan. Namun tiba-tiba mereka melihat kaiju pemakan emas tadi yang sedang mentransfer energi emas ke alien bernama Benzai, yang tidak lain dan tidak bukan adalah pria misterius tadi. Keesokan harinya, si pria misterius kembali datang membuat ulah dengan menggoda Toru. Asahi yang kesal langsung menantang pria itu, namun dengan mudah ia diangkat dan sekali lagi alien Benzai mengoleskan oli yang kali ini ke muka Asahi. Akhirnya alien Benzai benar-benar paham bahwa Ultraman Zeus memblok pikirannya dengan mengatakan kalau ia kotor maka kekuatannya akan menghilang. Asahi yang sebelumnya mukanya penuh oli sedang membersihkannya di wastafel, namun tiba-tiba Toru dan beberapa anak lainnya diculik oleh alien Benzai. Asahi pun berniat menolong mereka semua dengan berubah menjadi Ultraman Zeus. Namun karena ia menganggap dirinya masih kotor, usahanya untuk berubah menjadi sia-sia. Di sisi lain, komandan mendapat informasi dari AI Midori bahwa rencana alien Benzai adalah membuat Ultraman Zeus menggunakan kosen pada kaiju Koten Pope yang akan mengakibatkan ledaknya planet bumi. Namun sebelum sempat memberitahu, Asahi telah berubah menjadi Ultraman Zeus dan menuju tempat alien Benzai berada. Tim Maido yang melihat itu tentu aja langsung bergegas menggunakan pesawat mereka untuk memperingati Ultraman Zeus agar tidak menggunakan kosen. Tak lama kemudian, Ultraman Zeus pun tiba ditunggu oleh kaiju Koten Pope dan alien Benzai. Namun sebelum sempat menggunakan kosen, tim Maido berhasil memperingati Ultraman Zeus untuk tidak melakukannya. Karena rencana pertamanya telah gagal, alien Benzai menggunakan rencana kedua dengan memunculkan lumpur yang memisahkan Zeus dengan kaiju Koten Pope. Ultraman Zeus yang awalnya ketakutan akhirnya memberanikan diri untuk melewati lumpur tersebut. Namun tiba-tiba ia terperosok jatuh dengan kondisi color timernya yang sudah berbunyi. Semua orang yang melihat hal itu sempat putus asa, namun dengan dukungan dari anak-anak dan Toru yang memankan serulingnya, Ultraman Zeus pun kembali bangkit dengan kekuatan penuh. Pertarungan pun terjadi di mana Ultraman Zeus menyerang kaiju Koten Pope dengan teknik belah diri yang ia miliki. Karena kaiju Koten Pope mulai kewalahan, alien Benzai pun memasuki pertarungan dan ikut melawan Ultraman Zeus. Zeus yang awalnya dihajar habis-habisan pada akhirnya dapat mengakali mereka berdua, bahkan mengalahkan kaiju Koten Pope dan menghempas alien Benzai keluar angkasa. Sedangkan kaiju Koten Pope dibawa Zeus keluar angkasa untuk dihancurkan dengan Special Shulakosen. Namun di sini tampak bahwa alien Benzai belum mati, melainkan hanya terombang-ambing di luar angkasa dan film pun selesai. Buat kamu yang gak mau ketinggalan pembahasan Ultraman seperti ini, langsung aja tekan tombol subscribe-nya biar tahu kalau ada video terbaru yang akan saya upload besok. Biar para video lainnya bisa langsung aja kalian tonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.